Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan. Pada hari ini terambil daripada kitab Bilangan 14 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dan bagi kita demikian. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Itulah bunyi kata firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih lagi dalam tema sebelumnya, sikap seorang pemimpin terpilih. Nah, apabila kita melihat dalam renungan yang pertama dan kedua, saudara, yang mana seorang pemimpin yang terpilih itu harus memiliki kelembutan hatinya, dan itu ada pada diri Musa. Dan kedua, seorang pemimpin atau ketua itu harus berjuang bagi bangsanya. Dan kita lihat bahwa bagaimana Musa berjuang bagi bangsanya Israel. Dan sekalipun dalam pimpinannya itu sungguh luar biasa, ya, luar biasa banyaknya, tapi itulah Musa tetap berjuang bagi bangsanya. Dan hal yang ketiga yang kita akan belajar pada hari ini, seorang pemimpin itu, saudara, harus yang mana ia memimpin bangsanya, ia harus berusaha memimpin bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik, ya. Ia harus berusaha memimpin bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik. Saudara yang berbahagia yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pikir inilah yang menjadi dambaan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang warga negara, kita mau, ya, supaya para pemimpin kita dapat membuat sesuatu perubahan. Dan itulah yang kita mau lihat. Supaya para pemimpin dapat menolong kita agar kita beroleh ataupun mendapat kehidupan yang lebih baik, lebih berarti. Ya. Saya pikir kita tidak mau menjadi miskin terus. Ya. Kita mau ada kesejahteraan. Dan demikianlah juga Musa dalam kepemimpinannya. Saudaraku, kalau kita lihat dalam konteks cerita ini yang kita baca pada hari ini, yang mana Musa dan segenap umat Israel masih lagi dalam perjalanan. Mereka belum sampai ke tanah Kanaan. Mereka belum sampai lagi ke tanah perjanjian. Mereka masih dalam perjalanan, ya. Yang mana diungkapkan tanah Kanaan nanti yang akan mereka duduki, yang akan didapat oleh mereka adalah tanah yang mana baik, ya, tanah yang subur, banyak susu dan madunya. Tetapi saudara, untuk mereka, untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu, orang-orang Israel, demikian juga Musa, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu bukanlah perkara yang mudah, ya. Sebab Musa sebagai seorang pemimpin, ia diperhadapkan dengan banyak tantangan, ia diperhadapkan dengan banyak halangan. Dia banyak menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagai seorang pemimpin umat Israel. Dan diantaranya, saudara, kalau kita melihat di dalam bahagian ini, ya, kalau kita lihat dalam ayat yang dalam pembacaan, ya, Musa menghadapi
kritikan. Musa menghadapi sungutan daripada orang Israel. Kalau kita lihat dalam ayat pembacaannya yang pertama, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu, berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itulah yang didengar oleh Musa, ya. Sungutan daripada bangsanya sendiri, ya. Bangsanya sendiri itulah umat Israel itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kerap kali Musa mendengar sungutan daripada umat itu sendiri, ya. Yang dibawanya daripada keluar Mesir, yang dibawanya keluar daripada perbudakan atau diperhambakan oleh orang-orang Mesir. Yang kedua, kalau kita lihat Musa menghadapi penolakan, ya. Penolakannya sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat seterusnya dikatakan bahwa kata orang-orang Israel, lebih baik kita angkat seorang pemimpin untuk memimpin kita kembali ke Mesir. Sebelumnya mereka mengharapkan, mereka ingin supaya mereka dibebaskan. Kemudian Tuhan mengutus seorang pemimpin yang dapat membebaskan mereka daripada perbudakan di Mesir. Kemudian apabila diperhadapkan dengan rintangan, ya, apabila diperhadapkan dengan kekurangan, apabila mereka mendengar untuk sampai ke tempat itu harus menghadapi berbagai kesulitan, sekarang mereka mau pula mencari, ya, mau mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke tempat yang semula, yaitulah di tanah Mesir. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada banyak perkara yang dihadapi oleh Musa sebenarnya. Dan selama 40 tahun berada di padang gurun, Musa sebagai seorang pemimpin yang dipilih dan dia telah diutus oleh Tuhan mengalami berbagai karena orang Israel yang tidak dapat saya sebutkan di sini. Tetapi seperti yang kita kenal, saudara, Musa memiliki kelembutan hati, ya. Dia memiliki kecekalan hati, dia mempunyai, maka itu saudara, ia tetap berjuang bagi bangsanya meskipun orang-orang menolaknya, ya. Ia tetap berusaha untuk membawa umat Israel pergi ke tempat yang telah Tuhan janjikan, itulah di tanah Kanaan. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, ya, saya mengungkapkan dan mau nyatakan kepada kita semua bahwa bukan semua pemimpin ataupun ketua yang ada dalam dunia ini yang mempunyai hati yang kental, yang mempunyai hati yang cekal seperti Musa. Dan bukan semua pemimpin yang ada dalam dunia ini memiliki kehebatan. Bukan semua orang mempunyai keistimewaan yang sama. Dan bukan semua orang pemimpin yang punya kelembutan hati dan sabar seperti Musa. Ya. Tetapi jikalau sekiranya, kalau sekiranya pimpinan atasan kita kurang kemampuan, ya, maka di pihak kita lah harus ada kerjasama. Ya. Kita harus saling tolong menolong sehinggalah kita sampai ke suatu destinasi yang kita dambakan bersama, yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik, mendapat kesejahteraan dan keuntungan. Karena itu yang kita dambakan. Nah, sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen, janganlah kita hidup seperti orang-orang duniawi. Jangan kita selalu menghina, jangan kita selalu menjelek kepimpinan atasan kita, ketua kita di media sosial, FB dan sebagainya. Itu yang kita dapat lihat saat ini.
Sebab sebagai seorang rakyat yang baik, kita harus menghormati pimpinan atasan kita. Kita sepatutnya mendukung, kita harus berdoa bagi mereka supaya Tuhan campur tangan dalam tugas kepemimpinan, agar nantinya saudara kita beroleh kedamaian, kesejahteraan, kebaikan bersama-sama di dunia ini. Ya. Kebaikan bersama di dunia ini, di negara kita Malaysia yang tercinta. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan kita pada hari ini. Maka itu waktu sepanjang hari ini saya berdoa dimanapun Anda berkarya dan bekerja, berdoa supaya Tuhan memberkati agar hidup kita dalam kebaikan. Tetaplah selalu berjaga-jaga, berdoalah selalu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah setia dalam melayani Tuhan sampai merata. Terima kasih dan Tuhan berkati kita bersama. Shalom dan puji Tuhan.